Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel Heri Purwanto 81. Kali ini kita kembali membahas tema Kerajaan Majapahit. Kalau pada video sebelumnya kita telah membahas daftar Raja-Raja Majapahit dari berbagai sumber, maka kali ini kita akan membahas para patih Kerajaan Majapahit namun untuk periode awal saja, yaitu dari pemerintahan Raden Wijaya dan Jayanagara. Oh ya, untuk yang belum tahu, patih adalah jabatan yang sangat bergengsi dalam Kerajaan Majapahit, yaitu sebagai pemimpin pelaksana tugas segala kebijakan raja. Kira-kira mirip semacam Perdana Menteri kalau zaman sekarang. Patih yang paling terkenal dalam sejarah Majapahit tentu saja Gajah Mada, bukan Gajah Mada loh ya. Menurut Nagara Kertagama, ia menjabat sebagai patih dari tahun 1331 hingga meninggal di tahun 1364 Masehi. Selama ini banyak orang yang menulis atau menyebut namanya Mahapatih Gajah Mada. Namun apakah benar dalam sejarah Kerajaan Majapahit ada gelar Mahapatih? Jawabnya tidak ada. Kalau jabatan Maharaja dan Mahamantri memang ada, tapi jabatan Mahapatih tidak pernah tertulis dalam prasasti manapun. Lalu penyebutan yang benar apa? Penyebutan yang benar ialah Mapatih atau Apatih. Itu yang tertulis di prasasti-prasasti. Jadi yang menyebut Mahapatih Nambi, Mahapatih Gajah Mada, Mahapatih Halayuda, itu mungkin karena kasus latah saja ya. Karena Raja Majapahit bergelar Sri Maharaja, lalu Perdana Menterinya ikut-ikutan dibuatkan gelar Mahapatih. Saya sendiri juga belum tahu siapa sejarawan modern yang pertama kali menciptakan istilah Mahapatih. Kok lantas banyak yang latah mengikutinya tanpa melakukan cross-check ke sumber prasasti atau rontal kuno terlebih dahulu. Tapi ya silakan saja kalau tetap menyebut Mahapatih, walaupun itu gelar yang tidak ori, tidak ada sumber prasastinya. Kalau saya tidak akan menggunakan penyebutan itu, saya lebih suka menggunakan penyebutan Rakrian Napatih atau Rakrian Mapatih. Atau cukup saya sebut Patih saja dalam video ini. Kembali ke tema video kita, kalau ditanya siapakah patih Majapahit yang paling terkenal, jawabnya Rake Mapatih Pu Gajah Mada. Tapi kalau ditanya siapakah orang yang pertama kali menjabat sebagai patih Kerajaan Majapahit, jawabnya adalah Pu Nambi. Nama ini juga cukup populer karena dia merupakan salah satu pengikut Raden Wijaya yang membantu perjuangan mendirikan Kerajaan Majapahit. Pu Nambi ini asal-usulnya dari mana? Dia adalah anak dari Arya Wiraraja. Mungkin ada teman-teman yang kaget tidak terima dan membantah bahwa yang benar anak Arya Wiraraja adalah Ranggalawe bukan Nambi. Tunggu sebentar, jangan emosi dulu. Saya jelaskan sumbernya ya. Menurut naskah Pararaton, yang anak Arya Wiraraja adalah Nambi. Sedangkan naskah yang menyebut Ranggalawe anak Arya Wiraraja adalah Kidung Ranggalawe atau disebut juga Kidung Panji Wijayakrama. Arya Wiraraja itu siapa? Dia adalah sekutu terbesar Raden Wijaya dalam mendirikan Kerajaan Majapahit. Untuk memudahkan penjelasan, saya akan menggunakan foto para tokoh Kerajaan Majapahit dari sinetron seri Tutur Tinular, produksi tahun 1997 dan 1999. Cerita kita awali dari Kerajaan Tumapel atau yang lebih populer disebut Singhasari. Oh iya, saya menyebutnya Tumapel, bukan Tumapel, karena di prasasti memang tertulisnya Tumapel, menggunakan pepet, bukan menggunakan taling. Pada tahun 1268 Masehi, Prabu Wisnuwardana meninggal dunia dan tahta Kerajaan Tumapel diwarisi oleh putranya yang bernama Sri Kertanagara. Para pejabat yang tidak mendukung kebijakan politik Prabu Kertanagara ada yang dipecat dan ada yang dimutasi. Salah satunya ialah Arya Wiraraja. Dia dimutasi ke Pulau Madura dan dijadikan sebagai Adipati Songenep. Songenep itu adalah nama kuno dari Kabupaten Sumenep sekarang. Cerita ini ada di dalam naskah Pararaton. Beberapa tahun kemudian Arya Wiraraja memprovokasi seorang raja bawahan bernama Jayakatong untuk memberontak kepada Prabu Kertanagara. Penyebutan yang benar Jayakatong atau Jayakatwang tergantung sumbernya. Kalau di Pararaton tertulis Jayakatong, kalau di Nagara Kertagama tertulis Jayakatwang. Sedangkan di prasasti-prasasti misalnya Prasasti Kudadu, Prasasti Mula Malurung tertulis Jayakatyeng. Menurut Prasasti Mula Malurung, Jayakatyeng adalah sepupu sekaligus ipar Sri Kertanagara. Dia memimpin kerajaan gelang-gelang di bumi Wurawan sebagai bawahan Kerajaan Tumapel. Sedangkan menurut Prasasti Kudadu, Jayakatyeng adalah besan Sri Kertanagara. Dalam Prasasti Kudadu juga terdapat kalimat yang berbunyi, Sri Jayakatyeng nguniri huwusniran humilangaken Sri Kertanagara gumeguan irikang nagara Daha. Artinya apa? Jayakatyeng mulai menjadi Raja Daha itu setelah membunuh Sri Kertanagara. Jadi pada mulanya dia adalah Raja Gelang-gelang di bumi Wurawan. Setelah menewaskan Prabu Kertanagara Raja Tumapel, barulah dia menjadi Raja Jawa dan menjadikan Daha sebagai ibu kota pemerintahannya. Kapan peristiwa itu terjadi? Menurut Nagara Kertagama dan Prasasti Singhasari, Sri Kertanagara meninggal pada 1292 Masehi. Prasasti Kudadu mengisahkan, sebelum meninggal dunia, Prabu Kertanagara sempat memerintahkan dua menantunya untuk melawan para pemberontak. Mereka adalah Sang Ardaraja dan Nararya Sanggrama Wijaya. Namun di tengah jalan Sang Ardaraja ternyata membelot, ia bergabung dengan pihak pemberontak.
Tentu saja hal ini bisa dipahami karena Sang Ardaraja adalah putra Sri Jayakatyang sendiri. Sementara itu, Nararya Sanggramawijaya yang kemudian terdesak dan dikejar-kejar oleh pihak pemberontak berhasil meloloskan diri ke Pulau Madura dengan disertai jumlah pengikut yang tersisa 12 orang saja. Sudah kita bahas dalam video sebelumnya bahwa Nararya Sanggramawijaya sama dengan Raden Wijaya. Cerita dalam prasasti Kudadu tersebut secara detail kapan-kapan akan kita bahas dalam video tersendiri. Yang jelas, cerita ini cocok dengan yang tertulis dalam naskah Pararaton bahwa Raden Wijaya berhasil melarikan diri ke Pulau Madura ketika dikejar-kejar tentara pemberontak. Dan di antara para pengikut Raden Wijaya yang paling terkenal bernama Ranggalawe, Sora, dan Nambi. Sedangkan Nambi, menurut Pararaton adalah putra Arya Wiraraja yang berkuasa di Pulau Madura saat itu. Singkat cerita, Raden Wijaya dan rombongannya diterima dengan baik oleh Arya Wiraraja. Kemudian mereka mengadakan perjanjian, apabila Arya Wiraraja membantu Raden Wijaya merebut kembali kekuasaan atas tanah Jawa dari tangan Prabu Jayakatong, maka wilayah kerajaan akan dibagi untuk mereka berdua. Arya Wiraraja ini seorang ahli politik, ahli siasat yang sangat cerdik. Sedangkan dalam dunia politik tidak ada teman abadi dan tidak ada lawan abadi. Pada mulanya Arya Wiraraja mendukung Jayakatong untuk memberontak menggulingkan Prabu Kertanagara. Namun kemudian Arya Wiraraja ganti mendukung Raden Wijaya menggulingkan Prabu Jayakatong. Siasat yang ia susun ialah Raden Wijaya diminta untuk pura-pura menyerah kepada Prabu Jayakatong di negara Daha. Ia menuliskan surat jaminan yang dikirimkan kepada Prabu Jayakatong. Jayakatong yang sangat percaya kepada Arya Wiraraja tentu saja menerima baik kedatangan Raden Wijaya yang menyerah kepadanya. Setelah Raden Wijaya berhasil mengambil hati Prabu Jayakatong, ia meminta sebidang tanah yang dalam Pararaton disebut Alasing Wongtrik untuk dibuka menjadi permukiman. Permukiman tersebut kemudian diberi nama Majapahit. Selanjutnya Pararaton mengisahkan Arya Wiraraja bersekutu dengan pasukan Tatar untuk membantu Raden Wijaya menggempur ibu kota Daha. Setelah Prabu Jayakatong berhasil dikalahkan, Raden Wijaya ganti berbalik mengusir pasukan Tatar untuk meninggalkan Pulau Jawa. Cerita dalam Pararaton tersebut ternyata cocok dengan berita Cina yang tertulis dalam naskah Yuanshi. Dikisahkan dalam naskah itu bahwa pada 1293, Kaisar Kubilai Khan mengirim pasukan yang dipimpin 3 jenderal yaitu Sipi, Ikemese, dan Kausing untuk menaklukkan Pulau Jawa. Mereka bekerja sama dengan pangeran dari Jawa bernama Tuhan Wijaya untuk menaklukkan ibu kota Daha. Setelah ibu kota Daha berhasil ditaklukkan, Tuhan Wijaya ganti berbalik menyerang orang-orang Mongol tersebut dan mengusir mereka meninggalkan Pulau Jawa untuk kembali ke daratan Tiongkok. Kembali ke cerita Pararaton, dikisahkan bahwa kerajaan Majapahit berdiri pada sengkalan Rasarupa Dwi Sitangsu atau tahun Saka 1216 yang setara dengan tahun Masehi 1294. Raden Wijaya sebagai raja pertama bergelar Prabu Sri Kertarajasa, itu kalau menurut Pararaton. Sedangkan menurut Nagara Kertagama dan sejumlah prasasti, ia bergelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Kemudian terjadilah pemberontakan pertama dalam sejarah Majapahit pada sengkalan Kudabumi Paksaning Wong atau 1217 Syaka yang setara dengan 1295 Masehi. Pemberontakan itu dipimpin oleh Ranggalawe yang kecewa karena pernah dijanjikan sebagai patih tetapi dibatalkan. Tokoh yang menghasut Ranggalawe hingga memberontak bernama Mahapati, seorang licik yang tiba-tiba muncul dalam sejarah Majapahit awal. Saya ulangi, namanya Mahapati, bukan Mahapatih. Adapun yang diangkat sebagai patih ialah Nambi, sedangkan Sora diangkat sebagai Demung. Setelah pemberontakan tersebut berakhir dengan kematian Ranggalawe, Arya Wiraraja mohon pamit pulang ke Lamajang, tidak mau lagi menghamba di Majapahit. Perlu saya ingatkan di awal tadi bahwa antara Raden Wijaya dan Arya Wiraraja ada perjanjian bahwa mereka akan membagi dua kekuasaan atas tanah Jawa apabila Prabu Jayakatong berhasil digulingkan. Raden Wijaya memimpin di barat dengan Majapahit sebagai ibu kota, sedangkan Arya Wiraraja memimpin di timur dengan Lamajang sebagai ibu kota. Jadi penyebutan yang benar bukan Majapahit Barat dan Majapahit Timur, tetapi wilayah barat yang berpusat di Majapahit dan wilayah timur yang berpusat di Lamajang. Berita dalam Pararaton bahwa Arya Wiraraja meninggalkan Majapahit pada 1295 setelah kematian Ranggalawe cocok dengan sumber primer yaitu Prasasti Kudadu tahun 1294 yang mencantumkan nama Arya Wiraraja di antara daftar para pejabat kerajaan Majapahit. Sedangkan dalam Prasasti Sukamerta tahun 1296, nama Arya Wiraraja sudah tidak ditemukan lagi. Kembali ke cerita Pararaton, disebutkan bahwa 3 pejabat penting Majapahit awal ialah Nambi sebagai patih, Sora sebagai Demung, dan Tipar sebagai Tumenggung. Sekarang mari kita cocokkan dengan sumber primer yaitu Prasasti Sukamerta tahun 1296. Di situ disebutkan bahwa pejabat pelaksana pemerintahan bukan hanya 3 tetapi ada 5, yaitu Rakrian Napatih Mpu Nambi, Rakrian Demung Mpu Renteng, Rakrian Kanuruhan Mpu Elan, Rakrian Rangga Mpu Syasi, dan Rakrian Tumenggung Mpu Wahana.
Itu adalah 5 pejabat yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Kerajaan Majapahit. Selain itu, Prasasti Sukamerta juga menyebutkan 5 pejabat yang menjalankan pemerintahan di Kota Daha, yaitu kota terbesar kedua setelah Majapahit. Mereka adalah Rakrian Patih Ring Daha, Pusora, Rakrian Demung Ring Daha, Empu Rakat, Rakrian Kanuruhan Ring Daha, Empu Iwar, Rakrian Rangga Ring Daha, Empu Dipo, dan Rakrian Tumenggung Ring Daha, Empu Pamor. Nah, berita dalam Pararaton bahwa Nambi adalah patih pertama Kerajaan Majapahit terbukti benar karena cocok dengan Prasasti Sukamerta. Tapi yang keliru adalah penyebutan Sora sebagai Demung. Ternyata yang benar ia menjabat sebagai patih bawahan di Kota Daha. Pertanyaan selanjutnya, sampai kapan Nambi menjabat sebagai patih Kerajaan Majapahit? Menurut Pararaton, Nambi tewas dengan status sebagai pemimpin Lemajang Tigang Juru pada sengkalan Naganahut Wulan atau tahun Syaka 1238 yang setara dengan tahun Masehi 1316. Berita ini cocok dengan Nagara Kertagama yang menyebut Nambi tewas sebagai musuh pada sengkalan Mukti Guna Paksarupa, dibunuh oleh Raja kedua Majapahit yaitu Sri Jayanagara. Cerita kematian Nambi yang lebih detail dapat kita jumpai dalam Kidung Sorandaka, yang oleh para peneliti disebut sebagai kelanjutan Kidung Ranggalawe. Dalam naskah ini dikisahkan bahwa tokoh licik Mahapati mengadu domba Raja Majapahit yaitu Prabu Kertarajasa alias Raden Wijaya dengan pembantunya yang paling setia yaitu Lembu Sora. Dikisahkan bahwa pada mulanya Lembu Sora ikut serta menumpas pemberontakan Ranggalawe. Namun ketika Ranggalawe disiksa oleh Kebu Anabrang, Panglima Kerajaan Majapahit, Lembu Sora tidak terima dan dia membunuh Kebu Anabrang dari belakang. Atas hasutan Mahapati, Prabu Kertarajasa menjatuhkan hukuman buang ke Tulembang. Lembu Sora tidak terima karena hukuman buang baginya adalah penghinaan. Ia berniat datang ke Istana Majapahit untuk meminta hukuman yang lebih adil. Namun Mahapati justru memfitnah Lembu Sora hendak mengacau membuat keributan di istana. Mendengar itu, Patih Nambi merasa perlu untuk mengambil tindakan keamanan. Dia memimpin pasukan menghadang Lembu Sora. Maka terjadilah pertempuran yang berakhir dengan kematian Lembu Sora dikeroyok oleh pasukan yang dipimpin oleh Patih Nambi. Setelah peristiwa ini, hubungan antara Prabu Kertarajasa dengan Patih Nambi menjadi renggang. Mahapati yang licik menghasut Nambi bahwa raja tidak suka lagi kepadanya. Kebetulan waktu itu ada kabar bahwa ayah Nambi yang bernama Pranaraja sedang sakit keras. Saya ulangi ya, menurut Pararaton ayah Nambi bernama Wiraraja, sedangkan menurut Kidung Sorandaka ayah Nambi bernama Pranaraja. Mendengar berita itu, Nambi mengajukan cuti untuk menengok ayahnya. Prabu Kertarajasa mengabulkan. Nambi kemudian pulang ke Lemajang, namun ayahnya kemudian meninggal karena sakitnya. Kemudian Mahapati datang ke Lemajang untuk melayat bersama rombongan dari Kerajaan Majapahit. Dia menghasut Nambi bahwa raja masih tidak suka kepada Nambi dan tidak mau datang untuk melayat. Ia menyarankan agar Nambi memperpanjang cuti untuk kelak kembali ke Majapahit apabila keadaan sudah lebih baik. Mahapati berjanji bahwa ia akan membantu memohonkan izin perpanjangan cuti kepada Prabu Kertarajasa. Nambi percaya dan berterima kasih atas bantuan Mahapati. Ternyata Mahapati berbohong. Sesampainya di ibu kota Majapahit, ia melapor kepada raja bahwa Nambi tidak mau lagi kembali, tidak mau lagi mengabdi, dan menyiapkan pemberontakan. Prabu Kertarajasa terhasut dan berangkat menyerang Lemajang. Nambi yang tidak mempersiapkan diri melakukan perlawanan sekuat tenaga. Akhirnya ia tewas di tangan sang raja. Setelah kematian Patih Nambi, Prabu Kertarajasa menyesali perbuatannya yang telah termakan hoak yang disampaikan oleh Mahapati. Ia lalu memanggil Mahapati untuk menghadap di Istana Majapahit. Mahapati merasa senang karena mengira dirinya akan diangkat sebagai patih baru. Namun di luar dugaan ia justru dihukum mati oleh para pengawal Prabu Kertarajasa. Sejarawan senior Profesor Slamet Mulyono menganalisis cerita dalam Kidung Sorandaka bahwa kematian Nambi seharusnya terjadi pada era pemerintahan Prabu Jayanagara, bukan pemerintahan Prabu Kertarajasa atau Raden Wijaya. Ia mencocokkan dengan naskah Pararaton bahwa yang meninggal pada era pemerintahan Raden Wijaya adalah Ranggalawe tahun 1295 dan Sora pada 1300. Sedangkan Nambi meninggal pada 1316 dan itu jatuh pada era pemerintahan Prabu Jayanagara. Jadi menurut Profesor Slamet Mulyono, yang diadu domba oleh Mahapati bukan Prabu Kertarajasa dengan Patih Nambi, tetapi Prabu Jayanagara dengan Patih Nambi. Profesor Slamet Mulyono juga menganalisis siapa sebenarnya tokoh licik Mahapati tersebut. Beliau menafsirkan Mahapati menjadi patih setelah Nambi tewas. Maka dicarilah siapa nama patih yang tertulis dalam prasasti sesudah tahun 1316. Ternyata dalam prasasti Tuhan Nyaru tahun 1323 Masehi ditemukan kalimat yang berbunyi Rake Tuhan Mapatih Ring Majapahit Dia Halayuda. Maka diambillah kesimpulan bahwa Dia Halayuda adalah patih Majapahit sesudah Nambi yang barangkali sama dengan tokoh licik Mahapati.
Jadi Dyahalayudha disamakan dengan Mahapati yang licik, tukang hoak, tukang hasut adalah tafsir dari Profesor Slamet Mulyono. Apakah semasa hidupnya Dyahalayudha benar-benar seorang licik yang suka memfitnah? Kita tidak tahu dengan pasti. Jadi itu semua masih bersifat dugaan. Tentu saja yang namanya dugaan bisa saja keliru. Karena pada tahun 1992 ditemukan prasasti Adanadan yang menyebutkan bahwa Patih Majapahit yang menggantikan Nambi ternyata bukan Dyahalayudha tetapi Puwahana. Sedangkan Profesor Slamet Mulyono sudah meninggal pada 1986 sehingga beliau tidak pernah membaca prasasti Adanadan. Dan itu berarti seumur hidup Profesor Slamet Mulyono tidak mengetahui bahwa Patih kedua Majapahit adalah Puwahana bukan Dyahalayudha. Prasasti Adanadan dikeluarkan pada 1301 Masehi. Dalam prasasti ini, Puwahana menjabat sebagai Rakriyana Patih. Apabila kita cocokkan dengan prasasti sebelumnya, yaitu prasasti Sukamerta tahun 1296, Puwahana masih menjabat sebagai Rakriyan Tumenggung, atau setingkat dengan Panglima Angkatan Bersenjata. Dalam prasasti Sukamerta tahun 1296, Nambi tercatat sebagai Patih, sedangkan dalam prasasti Adanadan tahun 1301, nama Nambi sudah tidak ada lagi. Kemudian dalam Nagara Kertagama dan Pararaton, dikisahkan bahwa ia tewas pada tahun 1316. Artinya apa? Nambi menjadi Patih Majapahit hanya 6 tahun saja, yaitu antara 1294 hingga 1300 Masehi. Kemudian dia pindah ke Lumajang, menjadi Raja Wilayah Timur menggantikan Arya Wiraraja hingga akhirnya tewas pada tahun 1316. Itu berarti Nambi menjadi Raja Lumajang Tigang Juru selama 16 tahun. Sebenarnya berita bahwa Nambi meninggalkan Majapahit pada 1300 dan baru meninggal pada 1316 sudah tertulis di naskah Pararaton. Akan tetapi, Profesor Slamet Mulyono lebih percaya pada Kidung Surandaka yang mengisahkan Nambi meninggalkan Majapahit dan langsung tewas karena difitnah Mahapati dalam satu rangkaian peristiwa yang berurutan. Mungkin karena saat itu prasasti Adanadan belum ditemukan, sehingga Profesor Slamet Mulyono mengira berita dalam Pararaton keliru. Sekarang mari kita cross-check berita dalam Pararaton bersama-sama. Jadi dalam Pararaton dikisahkan bahwa Ranggalawe meninggal pada Sengkalan Kuda Bumi Paksaning Wong atau 1217 Syaka atau setara dengan 1295 Masehi. Kemudian Arya Wiraraja mohon pamit pulang ke Lumajang Tigang Juru. Setelah itu terjadi peristiwa pemberontakan Sora. Sora meninggal pada Sengkalan Babatangan Wong atau 1222 Syaka setara dengan 1300 Masehi. Setelah itu, Pararaton mengisahkan Nambi difitnah oleh Mahapati. Kebetulan saat itu Arya Wiraraja sakit, dan Nambi pamit untuk menengok ayahnya tersebut. Setelah itu dikisahkan Arya Wiraraja meninggal dunia. Setelah Arya Wiraraja meninggal, Nambi tidak langsung mati, karena kemudian terjadi peristiwa pemberontakan Juru Demung, peristiwa pemberontakan Gajah Biru, dan juga peristiwa Mandana. Barulah kemudian Jayanagara berangkat ke Lumajang untuk membunuh Nambi. Dan di sini dikisahkan Lumajang berhasil direbut Majapahit pada Sengkalan Naga Anahut Wulan atau 1238 Syaka setara dengan 1316 Masehi. Jadi jelas ya, dalam Pararaton, peristiwa Nambi mengundurkan diri meninggalkan Majapahit dengan kematiannya itu selisih 16 tahun, bukan satu kesatuan dalam satu rangkaian peristiwa. Bagaimana dengan Nagara Kertagama yang biasanya dianggap lebih valid daripada Pararaton? Nagara Kertagama hanya menyinggung Nambi secara singkat saja. Dikisahkan bahwa Nambi adalah musuh Majapahit yang berhasil ditumpas pada 1316 Masehi. Nagara Kertagama sama sekali tidak menjelaskan latar belakang Nambi. Justru dari Pararaton kita mendapat informasi bahwa Nambi adalah salah satu pengawal Raden Wijaya yang ikut berjuang mendirikan kerajaan Majapahit. Dan kemudian ia diangkat menjadi Patih pertama. Lalu pada tahun 1300 ia mentap di Lumajang menjadi Raja Wilayah Timur dan tidak mau lagi kembali ke Majapahit. Mungkin inilah sebabnya Nagara Kertagama menyebut Nambi sebagai musuh yang layak ditumpas pada tahun 1316. Oke teman-teman, saya ulangi lagi bahwa foto-foto ilustrasi yang saya tampilkan dalam video ini mengambil dari sinetron serial Tutur Tinular produksi Genta Buana Pitaloka tahun 1997 dan 1999. Serial tersebut menggunakan rujukan buku Profesor Slamet Mulyono, sehingga Nambi diceritakan menjadi Patih Majapahit mulai awal hingga dia meninggal difitnah Dyahalayudha yang diceritakan sebagai tokoh licik penyebar hoak. Kemudian Dyahalayudha dikisahkan meninggal dalam peristiwa pemberontakan Rakuti tahun 1319. Faktanya, Dyahalayudha masih hidup di tahun 1323 tercatat dalam prasasti Tuhanyaru. Sedangkan Nambi hanya menjadi patih sampai tahun 1300 saja, karena dalam prasasti Adanadan tahun 1301, yang menjadi patih adalah Puwahana. Tokoh Puwahana juga dimunculkan dalam serial Tutur Tinular, namun hanya sebagai Rakriyan Tumenggung saja dari awal hingga pensiun.
Ketika saya pertama kali bercerita soal ini, ada seorang kawan yang berkomentar, "Wah, nonton tutur tinular jadi tidak asik lagi dong, karena tidak sesuai dengan fakta sejarah." Menurut saya komentar ini kurang pas karena tutur tinular adalah sinetron yang diangkat dari sandiwara radio karya almarhum Estijab yang kedua-duanya adalah karya seni. Sebagai karya seni, tutur tinular sangat-sangat luar biasa karena mampu membungkus kisah fiksi petualangan seorang pendekar bernama Arya Kamandanu dengan cerita sejarah kerajaan Majapahit. Soal cerita sejarah dalam tutur tinular, valid atau tidak, itu tidak dapat dibakukan. Karena yang namanya sejarah akan selalu update dan update apabila ada temuan-temuan baru. Saya pribadi tetap menyukai tutur tinular sebagai sinetron terbaik yang pernah dibuat Indonesia, meskipun ada beberapa bagian yang mungkin perlu direvisi. Namun jika dibandingkan dengan sinetron klasik lainnya, tutur tinular bagi saya tetap yang terbaik. Oke teman-teman, kita sampai pada kesimpulan. Jadi, patih pertama Majapahit adalah Nambi, yaitu mulai tahun 1294 hingga 1300, kemudian pindah ke Lumajang untuk menjadi Raja Wilayah Timur. Patih kedua ialah Puwahana, mantan Panglima Perang Kerajaan Majapahit. Namanya tercatat dalam Prasasti Adanadan tahun 1301. Patih yang ketiga adalah Dyahalayudha, tercatat dalam Prasasti Tuhanyaru tahun 1323. Sebenarnya tidak dapat dipastikan bahwa dia adalah patih yang ketiga, karena bisa jadi antara Puwahana dan Dyahalayudha masih ada patih-patih lain yang sampai sekarang prasastinya belum ditemukan. Saya tegaskan lagi bahwa Dyahalayudha yang dikisahkan licik, ahli fitnah, tukang adu domba, itu hanyalah dugaan Profesor Slamet Mulyono yang semasa hidupnya tidak pernah membaca prasasti Adanadan. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dengan penyampaian saya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Salam budaya.